Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Adia Nurul Husna dengan NIM 14056240056 dari Prodi Pendidikan Sosiologi B angkatan 2024. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang dinamika sosial budaya yang lagi viral nih teman-teman. Kira-kira aku bakal ngebahas apa ya? Kalau kalian penasaran, boleh banget nih ditonton videonya sampai habis. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang No Buy Challenge. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu No Buy Challenge? No Buy Challenge merupakan sebuah tantangan yang berkomitmen untuk tidak membeli barang-barang non-esensial pada tahun 2025. Tapi kalau kalian mau ikut challenge ini sampai 2050 juga boleh banget ya teman-teman, karena challenge ini punya banyak banget manfaat. Nah, ngomong-ngomong tentang barang non-esensial, kira-kira barang non-esensial tuh apa sih? Barang non-esensial adalah barang yang tidak bersifat mendasar atau pokok dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Biasanya barang-barang non-esensial ini berkaitan dengan hiburan, gaya hidup, dan juga kenyamanan tambahan aja nih teman-teman. Nah, kalau ditanya, ada nggak sih tujuan dari No Buy Challenge? Tentu jawabannya ada. Tujuan dari tantangan No Buy Challenge adalah untuk mengurangi konsumsi berlebihan, menghemat uang tentunya, dan juga mempromosikan gaya hidup yang minimalis. No Buy Challenge ini mendorong individu untuk fokus pada kebutuhan dasar dan fokus pada kebutuhan yang benar-benar penting. Nah, di Indonesia tren ini mulai populer kapan sih? Di Indonesia, tren No Buy Challenge semakin populer bertepatan dengan kenaikan PPN 12% pada awal tahun 2025. Nah, No Buy Challenge ini juga muncul sebagai respon terhadap faktor sosial dan faktor budaya yang mendorong konsumsi secara berlebihan nih teman-teman. Jadi bukan karena faktor ekonomi doang ya. Nah, tapi di balik itu semua ada beberapa alasan utama tantangan No Buy Challenge ini berkembang teman-teman. Yang pertama, karena adanya kesadaran individu atau kelompok mengenai tren konsumtif yang melakukan konsumsi secara berlebihan. Jadi udah mulai banyak nih orang-orang yang sadar kalau budaya konsumtif itu bukan suatu budaya yang baik teman-teman. Nah, terus juga adanya kesadaran mengenai fast fashion yang membuat masyarakat terbiasa untuk membeli barang secara impulsif. Impulsif sendiri ini merupakan perilaku di mana seseorang bertindak tanpa berpikir panjang teman-teman, dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Contohnya, misalnya seseorang nih bisa membeli barang yang tidak diperlukan hanya karena tergiur oleh diskon atau juga tren semata teman-teman. Nah, selain itu, adanya kesadaran finansial dari individu dan juga masyarakat yang mulai menyadari pentingnya mengelola keuangan dengan bijak, apalagi dengan adanya kenaikan PPN yang tadi sudah aku jelaskan, dan kesulitan ekonomi ini membuat tren itu semakin melonjak viral di aplikasi TikTok, teman-teman. Nah, selain alasan-alasan tadi, No Buy Challenge ini juga dipengaruhi oleh tren minimalisme yang tadi udah aku sempat mention di awal. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu minimalisme? Minimalisme adalah tren yang menekankan kesederhanaan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari desain, gaya hidup, hingga pola konsumsi. Contohnya teman-teman, sekarang di TikTok banyak banget orang-orang yang menata ruangan dengan sederhana, gak banyak embel-embel, dan dengan tone warna yang senada, yang gak banyak warna pokoknya. Nah, selain itu juga salah satu contoh dari gaya hidup minimalis adalah makan secara sadar teman-teman. Memilih makan makanan sehat dan juga menghindari konsumsi yang berlebihan teman-teman. Nah, karena prinsip utama dari minimalisme ini adalah less is more.
yaitu mengurangi hal-hal yang tidak esensial dan hanya mempertahankan yang benar-benar diperlukan. Nah, tren ini tuh semakin populer karena banyak orang yang ingin keluar dari pola konsumsi impulsif dan lebih fokus pada kebutuhan esensial. Nah, sebagai Gen Z tentu kita perlu banget nih teman-teman untuk ikut tren No Buy Challenge. Kenapa aku bilang perlu? Karena tren ini tuh bisa membantu kita untuk menghemat uang tentunya. Terus juga dapat membantu untuk mengontrol pengeluaran serta menghindari pembelian konsumtif dengan mengurangi pembelian barang-barang non esensial tentunya. Nah, pengurangan pembelian barang-barang non esensial ini membuat kita menjadi lebih bijak dalam mengelola uang. Kita jadi tahu nih teman-teman, setiap bulan uang kita perginya kemana sih? Setiap akhir bulan kira-kira kita bakal punya duit berapa ya? Nah, selain itu, tren ini juga bisa mengurangi tekanan sosial dengan gak selalu mempunyai barang-barang yang sedang tren, teman-teman. Jadi kita fokus pada sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita butuhkan aja, dan lebih fokus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Nah, selain banyak manfaat tadi, tren No Buy Challenge ini juga memberikan dukungan keberlanjutan dengan mengurangi limbah fashion dan juga elektronik, teman-teman. Jadi kalau kalian punya handphone yang masih bagus, setiap tahun jangan dibeli dulu ya teman-teman. Kalau bisa dipakai dulu sampai benar-benar rusak, karena No Buy Challenge ini membantu kita untuk mengurangi limbah karbon. Nah, dan yang paling penting dari tren ini adalah dapat mengurangi stres. Kita tahu salah satu masalah yang paling besar di anak muda zaman sekarang adalah overthinking dan juga stres. Salah satu faktor penyebab stres adalah masalah finansial tentunya. Dengan melakukan No Buy Challenge, kita otomatis akan mengurangi tekanan terhadap finansial yang juga bisa meningkatkan kesejahteraan mental, teman-teman. Jadi misalnya kita sudah punya nih handphone bagus, tapi ternyata ada handphone keluaran baru juga yang lebih bagus. Tapi demi memiliki handphone itu, mengikuti tren, kita malah memaksakan finansial kita gitu, kayak malah membeli barang dengan kredit yang malah membuat diri itu merasa tertekan karena mempunyai hutang, teman-teman. Oleh sebab itu, No Buy Challenge ini memberikan solusi untuk tidak selalu membeli barang-barang yang hanya mengikuti tren, teman-teman, tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kalian mau ikut No Buy Challenge ini, aku punya beberapa cara nih teman-teman. Satu, yaitu membuat daftar barang-barang yang tidak akan dibeli. Kayak misalnya gak lagi beli kopi di coffee shop gitu. Mungkin boleh teman-teman beli kopi di coffee shop, cuman dikurangin, kayak 1 bulan cukup 1 kali atau 1 bulan 2 kali saja. Terus gak lagi beli barang-barang sekali pakai, kayak tisu misalnya teman-teman. Sekarang banyak banget tisu wajah yang udah bisa dicuci dan dipakai kembali. Jadi stop membeli barang-barang sekali pakai. Nah, lalu kita juga bisa ikut No Buy Challenge dengan gak lagi berlangganan banyak aplikasi-aplikasi. Kayak aplikasi nonton itu cukup 1 aja teman-teman, gak usah banyak-banyak, karena ya rata-rata isinya memang sama-sama saja, seperti itu. Nah, cara yang kedua yaitu menghapus aplikasi belanja online. Cuman aku pun merasa kalau menghapus aplikasi online bukan suatu solusi, teman-teman, karena kadang kita juga memakai aplikasi belanja online nih untuk keperluan-keperluan yang memang kita beli untuk kebutuhan kita. Nah, cara lain untuk mengatasinya adalah mengunfollow orang-orang yang sering mempromosikan barang-barang yang membuat kita tuh konsumtif, teman-teman. Kayak stop memfollow influencer-influencer yang
sering mereview barang-barang yang lucu-lucu gitu teman-teman, karena salah satu yang membuat orang beli barang itu karena barangnya lucu teman-teman. Jadi kita bisa mengunfollow influencer tersebut. Nah, dan yang ketiga yaitu memanfaatkan barang-barang yang sudah ada teman-teman. Kayak kita nggak harus nih beli baju dengan warna yang berbeda tapi dengan model yang sama. Kita tinggal pinter-pinter aja nih teman-teman gimana menyambungkan baju itu agar cocok dengan atasan juga bawahannya. Jadi benar dibilang kalau No Buy Challenge ini membuat individu semakin kreatif. Nah, yang keempat yaitu merawat barang-barang yang sudah kita miliki teman-teman. Jadi untuk mendukung nomor 3, kita harus melakukan nomor 4 teman-teman. Kita harus merawat apa yang sudah kita miliki teman-teman. Jadi janganlah barang bagus tapi malah disilet-silet kayak gitu. Jangan teman-teman. Nah, yang kelima yaitu melakukan evaluasi pengeluaran setiap bulan. Jadi kita tahu nih teman-teman catatan barang-barang yang kita beli, terus juga kita bakal tahu nih kira-kira barang apa ya yang bulan depan bakal dihapus gitu loh, alias dikurangin lagi. Nah, dalam perspektif sosiologi, tren No Buy Challenge ini merupakan sebuah respon terhadap kondisi ekonomi yang sekarang tuh lagi gak pasti. Dan dalam perspektif sosiologi, tren No Buy Challenge ini meningkatkan kesadaran akan dampak konsumsi terhadap lingkungan teman-teman, seperti yang aku sudah bahas tadi. Nah, selain itu tren ini juga menunjukkan bagaimana media sosial berperan dalam membentuk sebuah masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang budaya, tren ini tuh berhubungan dengan nilai-nilai minimalisme yang sudah aku jelaskan tadi, atau kesederhanaan yang bertentangan dengan budaya konsumtif. Nah, gerakan ini juga dapat mempengaruhi norma sosial terkait gaya hidup dan cara individu memandang kebutuhan dan juga keinginan. Sekian penjelasan dan juga analisis sosiologis dari saya tentang tren No Buy Challenge ini. Semoga yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan juga dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.